Kediaman Mok Giongun. Mok Giongun menerima gulungan biok yang diulurkan sambil tersenyum dan bertanya, "Bagaimana tubuh barunya?" Biksu Iblis. Sebagai tanggapan, biok menjawab dengan ekspresi puas. "Tampaknya berguna." Inikah yang dilihat oleh Master Klan Bayangan setiap saat? Mok Giongun bertanya, mengangkat gulungan tua itu. Sebagai tanggapan, Biksu Iblis yang telah merasuki tubuh biok mengangguk dan menjawab, "Ya, dia melihatnya tanpa gagal selama sekitar setengah jam pada jam anjing, jam 7 jam 9 malam, setiap hari." Setelah menerima laporannya untuk pertama kalinya, Mok Giongun menjadi penasaran dengan gulungan ini dan memerintahkannya untuk membawanya sebentar. Tidak peduli apa yang tertulis di atasnya, dia bisa menghafal semuanya hanya dengan satu tampilan. Pada saat itu, Biksu Iblis melirik pria yang kepalanya digenggam oleh tangan Mok Giongun dan bertanya, "Master, tapi siapa orang ini?" Maksudmu manusia ini? Saya yakin Anda tahu, tapi dia bukan seniman bela diri dari sekte gelap." Mok Giongun berkata, "Saya kira Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh yang dikirim untuk mengejar saya. Sepertinya dia dikirim oleh bajingan buta itu terakhir kali." Yang menjawab pertanyaan ini tidak lain adalah Cheong Ryong. Dia bebas merokok pipa sambil tetap berada di luar boneka kayu di dalam kediaman terpisah. Yang Anda maksud dengan buta adalah Wai Maeng Cheon? Ya, manusia yang menyusahkan itu. Itu adalah orang buta Wai Maeng Cheon, anggota Aliansi Lima Gunung dan orang kepercayaan Jang Neungak, murid kedua pemimpin masyarakat. Tidak seperti Jang Neungak yang mengundurkan diri, dia menunjukkan kewaspadaan yang aneh, jadi dia pikir dia akan melakukan sesuatu yang menjengkelkan dalam waktu dekat, dan prediksi itu menjadi kenyataan. Dia dengan berani mengirim seseorang ke kediaman terpisah Mok Giongun di dalam tanah milik Shiro Clan pada malam hari. Tentu saja, mereka telah menangkapnya segera setelah dia memasuki kediaman terpisah. Dia cukup bungkam. Pada kata-kata itu, Demonik mau melihat tangan pria yang tidak sadarkan diri itu. Kedua tangannya berantakan. Semua jarinya ditekuk ke belakang, dan bahkan jarum pun tersangkut di kuku jarinya. Dia telah disiksa dengan benar. Saya berharap dia akan bertahan lebih lama, tapi dia membuka mulutnya di kuku ke-6. Mok Giongun mendecakkan lidahnya seolah menyesal. Dia telah merencanakan untuk menusuknya dengan jarum dan kemudian mencabut kuku dan kuku kakinya. Tidak peduli seberapa kuat daya tahan seseorang, sulit untuk menahan penyiksaan terus-menerus setelah energi internal seseorang disegel. Mok Giongun melepaskan tangannya dari kepala pria itu dan berkata, "Tahukah Anda apa yang dikatakan orang ini saat pertama kali bicara? Dia bilang dia berasal dari kekuatan tersembunyi dari aliansi benar." Kekuatan tersembunyi? Aliansi benar? Apakah dia pikir itu masuk akal? Jika dia menyebutkan orang lain dalam masyarakat langit dan bumi, dia bisa menghindari kecurigaan yang lebih dalam. Jadi mengapa dia menjawab dengan cara itu? Saat Biksu Iblis bingung, Cheong Ryong mengembuskan kepulan asap panjang dan berkata, "Tidak bisakah kamu melihat apakah kamu melihat?" Dia menggunakan otaknya. Menggunakan otaknya, dia mungkin menargetkan fakta bahwa Mok Giongun adalah sandera dari faksi benar. Tidak seperti tuannya, bajingan buta itu curiga dan waspada terhadap Mok Giongun. Ceka, gunakan kepalamu. Kepalamu. Atas tegurannya, Biksu Iblis menggaruk kepalanya. Biksu Iblis memiliki sisi yang lugas tetapi jauh dari menggunakan otaknya. Cheong Ryong berkata pada Mok Giongun, "Tapi aku tidak tahu keberanian apa yang dimiliki bajingan buta itu untuk secara terang-terangan mengirim orang seperti ini ke sini. Dia bisa saja tertangkap jika dia melakukan satu kesalahan." Atas kata-katanya, Mok Giongun mengelus dagunya. Kalau dipikir-pikir, itu juga benar. Tempat ini tidak lain adalah tanah milik klan bayangan. Karena itu adalah tempat yang mengelola rahasia, informasi, dan mata-mata, keamanannya menyeluruh bahkan di dalam kota. Tapi bagaimana dia datang ke kediaman terpisah tanpa ketahuan? Tiba-tiba, mata Mok Giongun menajam. "Kenapa kau melakukan itu?" Mereka sengaja membiarkan gudang terbuka. Mereka sengaja membiarkan gudang terbuka? Apa maksudnya itu? Saat dia bingung,
Mo Giongun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika Anda membiarkan gudang terbuka, Anda dapat mengetahui apa yang diinginkan pencuri yang masuk. Anda bahkan dapat menemukan tempat persembunyian mereka jika Anda mengikuti pencuri. Mungkinkah? Ya, tampaknya mereka sengaja membiarkannya masuk. Tidak mungkin keamanan tempat yang menangani rahasia bisa dengan mudah dilanggar, kecuali mereka sengaja membiarkannya masuk. Jika itu masalahnya, itu berarti bahwa mereka sudah memperhatikan infiltrasi orang ini tetapi memiliki kemungkinan besar untuk membiarkannya masuk untuk mengetahui tujuannya. Mereka bukan klan bayangan tanpa alasan. Untuk menangani infiltrasi seseorang secara terbalik seperti ini, gemuruh bergemuruh, banyak kehadiran yang bisa dirasakan dari luar. Tak lama kemudian, kertas di jendela dan pintu menjadi terang dari selatan, diterangi oleh obor. Kehadiran yang tiba-tiba bergegas tampaknya telah mengepung tempat tinggal yang terpisah, sehingga tidak ada cara untuk melarikan diri. Ini agar terlihat seperti mata-mata sedang mencoba menghubungiku. Cheong Ryong menatap Mo Giongun dengan mata berbinar. Prediksinya tepat. Seseorang dari pimpinan mereka berkata, "Tuan muda, apakah Anda baik naik saja? Ada seorang penyusup. Tolong keluarlah." Seseorang ini adalah pengawas urusan internal sekte gelap. Di gang gelap di antara dinding, sekitar 30 jang jauhnya dari perkebunan klan bayangan. Di sisi berlawanan dari dinding ini, ada seorang pria parubaya dengan rambut panjang, matanya ditutupi dengan kain hitam, bersandar pada tongkat bambu. Dia tidak lain adalah Wai Maeng Cheon, gunung kedua dan anggota aliansi 5 gunung. Mengapa dia ada di sini, tidak jauh dari Shadow Clan? Tujuan orang buta itu bukanlah untuk membunuhku, tapi untuk menjebakku sebagai mata-mata aliansi ortodoks. Segera, seseorang yang mengenakan topeng dan identitas yang tidak diketahui melompati dinding dan mendekatinya, berbisik. Tampaknya mereka bergegas ke kediaman terpisah orang itu seperti yang Anda katakan. Berjalan sesuai rencana. Ya, Wai Maeng Cheon tertawa pelan. Semuanya berjalan seperti yang dia inginkan. Dia bisa membayangkan Mo Giongun sedang bingung sekarang. Karena dia adalah orang yang terlalu licik, dia pasti sudah menyadari niatnya yang sebenarnya sekarang. Beberapa hari yang lalu, sorry, Anda ingin saya mengatakan itu adalah aliansi ortodoks yang mengirim saya pada awalnya, lalu mengatakan Anda mengirim saya begitu dia menyiksa saya? Ya, saya yakin dia akan menyiksa kamu. Tapi aku bisa mengatakan bahwa itu adalah orang lain juga. Tidak, dia pintar. Dia akan tahu bahwa kamu berbohong. Dia tidak akan langsung membunuhmu jika kamu mengatakan bahwa itu aku. Begitulah cara Anda akan mengulur waktu. Saya melihat maka sekte gelap akan membuat langkah mereka. Itu benar. Sesudahnya, ya, saya akan mati sebagai mata-mata aliansi ortodok. Ini adalah niat Wai Maeng Cheon yang sebenarnya. Untuk menciptakan citra bahwa Mo Giongun berhubungan dengan mata-mata aliansi benar, silence Trides. Jika itu terjadi, Master Klan Bayangan tidak punya pilihan selain mencurigai Mo Giongun, seorang sandera dari faksi yang benar. Aku mempercayakan ini padamu, Ji Hang. Aku pasti akan menyelesaikan misinya. Ya, tolong jaga keluargaku di Danyang dengan baik. Aku tidak akan pernah melupakan kesetiaan ini. Aku mengerti. Sejak awal, itu adalah taktik yang dirancang dengan resolusi untuk kehilangan nyawa seseorang. Memberitahu Mo Giongun tentang kebenaran di tengah jalan hanyalah untuk mengulur waktu sampai prajurit klan bayangan bergerak. Apakah anak itu menyiksanya atau tidak, rencana ini akan menjebaknya sebagai mata-mata. Jika dia kehilangan nyawanya sebelum itu, dia tidak akan bisa melaksanakan rencana itu. Untuk itu, Jia membawa pelaka kekuatan tersembunyi bersamanya, dan kami menyewa pengawas urusan internal sekte gelap. Sebuah langkah yang dilakukan setelah puluhan skema. Tidak peduli seberapa pintar dia tidak akan bisa melarikan diri dari situasi ini. Jihang akan mengungkapkan Mok sebagai mata-mata aliansi ortodoks segera. Setelah itu terjadi, dia akan kehilangan posisinya. Atau mati disiksa. Kalau begitu ayo kembali. Setelah mengkonfirmasi bahwa itu prajurit klan bayangan telah bergegas ke kediaman terpisah Mo Giongun,
Gunung kedua Wai Maeng Cheon meninggalkan tempat ini dengan orang bertopeng. Wai Maeng Cheon tiba di kediamannya. Wai Maeng Cheon berbaring di tempat tidur dengan hati yang agak lega. Dia mempercayai intuisinya. Tidak ada yang seakurat suara hati. Seseorang yang detak jantungnya tetap stabil dan emosinya tidak berubah dalam situasi apapun jauh dari manusia biasa. Keberadaan seperti itu pasti memiliki sesuatu yang terpelintir tentang mereka. Dia telah menyampaikan pendapat ini kepada tuannya, murid kedua Jang Neunga, beberapa kali, tetapi itu semua diabaikan karena keinginannya untuk Mok Giongun sudah tumbuh. Jadi, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak punya pilihan selain menyelesaikannya sendiri. Untungnya, apa yang telah diperolehnya dari menjadi buta bukan hanya maksimalisasi indera lain, termasuk pendengaran, tetapi juga pendalaman kemampuannya untuk mengamati dan wawasannya. Itu adalah langkah yang dia rancang melalui lusinan simulasi selama 7 hari. Tidak peduli seberapa liciknya, dia tidak akan bisa melarikan diri dan akhirnya akan ditangani oleh tuannya, Master Klan Bayangan. Sekarang cukup menyegarkan karena saya merasa nyaman. Dengan itu, Wai Maeng Cheon tertidur dalam suasana hati yang baik. Berapa lama waktu telah berlalu sejak dia tertidur? Segera, Wai Maeng Cheon diam-diam mengangkat kepalanya dari tempat tidur. Karena dia awalnya buta, semua inderanya yang tidak bergantung pada penglihatan 2 kali lipat dari orang biasa, dan pendengarannya bahkan lebih tajam. Meskipun dia tertidur, indera yang berkembang ini selalu membuatnya mendeteksi bahaya. Apa itu? Pada titik tertentu, di luar sepi. Itu terlalu sepi sampai-sampai merasa tidak nyaman. 4 prajurit bergiliran berjaga di sekitar kediamannya. Dia tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Wai Maeng Cheon, yang diam-diam bangkit dari tempatnya sambil menekan kehadirannya, menggenggam gagang tongkat bambu yang berisi pedang bambu. Dan dia dengan hati-hati membuka pintu dan keluar. Wai Maeng Cheon perlahan berjalan menuju tempat para prajurit berjaga, menekan kehadirannya. Huff, huff. Dia bisa mendengar napas. Nafas mantap yang dia dengar bukanlah nafas seseorang yang terjaga. Apakah mereka tidur? Wai Maeng Cheon mengerutkan kening. Para pendekar ini bergantian berjaga-jaga, sehingga mereka tidak pernah bekerja setengah-setengah. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia mendengarkan, mereka semua tertidur. Mendengar hal ini, Wai Maeng Cheon merasa terganggu. Apakah masuk akal bagi semua prajurit pengawal di sekitar kediaman untuk tertidur? Saat dia bingung, langkah kaki bisa terdengar dari suatu tempat. Meskipun mereka mendekat sambil menekan kehadiran mereka sebanyak mungkin, itu jelas terdengar oleh pendengarannya. Buk, buk. Wai Maeng Cheon menggenggam gagang tongkat dan mengambil sikap menendang. Langkah kaki ini, dia telah mendengar mereka di suatu tempat sebelumnya. Itu hanya sekali. Tapi dia telah secara akurat mengingat mereka. Tidak mungkin. Orang itu seharusnya berada dalam situasi di mana dia dipenjara di Golden Jetro Clan dan sedang diinterogasi sekarang. Tapi bagaimana? Wus. Pada saat itu, kehadiran mencapai di depannya dengan kecepatan yang luar biasa. Dentang, Wai Maeng Cheon, yang langsung menendang, memblokir aura tajam yang terbang ke arahnya. Suara logam yang berbenturan dengan logam sangat beresonansi di telinganya. Gemetar, kedua orang yang telah mengunci pedang bentrok beberapa kali seperti kilat dan menjauhkan diri. Dentang-dentang, bam-bam-bam. Ketika mereka mendapatkan beberapa jarak, Wai Maeng Cheon membuka mulutnya. Bagaimana Anda bisa datang ke sini? Anda tampaknya cukup terkejut. Pemilik suara itu tidak lain adalah Mok Giongun. Wai Maeng Cheon tidak bisa mengerti sama sekali. Dia tahu bahwa itu penjaga klan bayangan telah melangkah maju dan mengepung kediaman terpisah Mok Giongun. Tapi bagaimana dia bisa datang ke sini? Wai Maeng Cheon yang bingung segera menyusun energi internalnya. Pertama, saya perlu menundukkan bajingan itu. Dia tidak tahu bagaimana dia keluar dari klan bayangan dan tiba di kediamannya, tetapi menundukkannya adalah prioritas untuk saat ini. Tapi kemudian, sebelum itu, Anda harus mengambil ini. Apa? Wus, sesuatu yang berat yang memotong udara. Karena rasanya terlalu berat untuk menjadi senjata tersembunyi, Wai Maeng Cheon dengan ringan melangkah mundur sekitar 2 langkah dan menangkap apa yang telah dilemparkan Mok Giongun. Itu adalah Jihang.
Mo Giongun langsung melompat menyerang ke arah Wei Maeng Cheon. Saya mengembalikan apa yang Anda berikan kepada saya. Wei Maeng Cheon menahan serangan tersebut. Jadi apakah ada masalah? Mo Giongun sambil tersenyum.